Bicara kompetensi, mungkin banyak di antara sahabat yang sudah memahami istilah kompetensi bawah sadar atau unconscious competence. Jadi ada baiknya saya urai sedikit agar kita satu bahasa. Misalnya Anda adalah orang yang tidak tahu dan tidak pernah kenal dunia olahraga. Kondisi pikiran Anda dinamakan unconscious incompetence. Anda tidak tahu dan tidak berkemampuan. Level 1 namanya dalam pemikiran dan tindakan. Kemudian suatu hari Anda mendapatkan pencerahan dengan adanya sebuah pelajaran tentang apa itu olahraga dan manfaat olahraga dan bagaimana melakukan olahraga yang baik serta efek positifnya. Maka kondisi pikiran Anda saat itu dalam kondisi conscious incompetence. Anda tahu tapi masih tidak berkemampuan. Level 2 dalam pemikiran dan tindakan posisi Anda. Lalu Anda mulai jogging, mulai olahraga, mulai diet, dan mulai mengubah semua yang bertujuan agar lebih sehat. Kondisi saat itu, pikiran Anda masuk dalam level conscious competence. Anda tahu, Anda sadar, dan memiliki kompetensi atau berkemampuan. Inilah level ketiga, pemikiran dan pembelajaran. Di sini semua hal masuk dalam logika. Analisis dasar, tahu, mengerti, tetapi melakukan keahlian yang masih dalam tahap pembiasaan. Disinilah tantangan terbesar karena Anda masih di level 3, level terberat. Di sini Anda sebenarnya belum ahli, masih bisa balik turun ke level 2, masih balik ke conscious incompetence. Jadi di level 3 kita harus terus melakukan hal yang sama diulang-ulang, minimum dengan standar the law of 10,000 hours atau lebih dari 10.000 jam melakukan hal tersebut berulang-ulang, baru akan masuk ke level keempat atau level terakhir yang disebut unconscious competence. Anda sudah tidak sadar bahwa Anda memiliki kemampuan atau keahlian itu. Anda sudah jadi biasa saja, semua serba alami. Kita bicara bisnis pengalaman saya pribadi, bicara soal bisnis properti. Saya memasuki bisnis properti sejak tahun 1993. Pahit, manis, asam, garam, ekonomi naik turun, bunga rendah sampai bunga 50% per tahun, pembeli kabur, kontraktor kabur, izin tidak keluar, tanah kasus, dan ratusan masalah lainnya sudah saya lewati. Rasanya bisnis properti dalam diri saya sudah masuk unconscious competence. Pengalaman pribadi, dari untung kecil sampai untung ratusan kali lipat, semua pernah. Membangun rusun, tipe murah, klaster mewah, apartemen, hotel, mixed use building, apalagi yang belum ya. Rasanya semua pernah dilakukan. Semua saya sudah tahu pahit manisnya. Jadi ketika menganalisa di tahun 2006, saya melihat apa yang akan terjadi di 2007-2009 pada pasar properti di Indonesia, yaitu slow down karena sedikit overheated. Tetapi sehabis itu ngegas lagi kencang. Dengan modal berapapun di tahun 2009 adalah awal yang sangat tepat. Dan sesuai prediksi, tren properti naik hingga tahun 2010-2013. Properti terus membaik sampai 2014 awal. Lalu saya mulai pasang radar, mencium tren turun. Dalam melihat fenomena seperti itu atau menganalisa properti, saya benar-benar seperti nggak mikir, semacam mengandalkan intuisi saja, main feeling. Jadi terkadang sulit menjelaskan kepada orang lain. Awal 2014 sebenarnya saya sangat semangat sekali dengan bisnis properti. Sampai periode ketika Indonesia mengambil mazhab state capitalism, memenangkan BUMN. Saya shock. Kemudian di tahun 2015 saya langsung check out. Kurangi main properti, 2016 tinggal 20%, 2017 berhenti total. Kebijakan negara tidak mendukung pemainan properti dan dugaan saya benar. Negara memanjakan BUMN akan mematikan bisnis properti karena dulu properti itu pembiayaan dari bank dan pembeli pun 90% menggunakan KPR, menggunakan bank. Dengan kebijakan BUMN kemarin, maka kering uang di tanah air. Yang kena duluan adalah bisnis tersier atau bisnis seperti properti. Tempat tinggal itu memang kebutuhan utama, namun memiliki rumah karena mahal menjadi kebutuhan ketiga, menjadi kebutuhan mewah. Keringnya keuangan, maka kebutuhan rumah turun drastis permintaannya seperti sekarang. Dan 5 tahun ke depan rasanya demikian. Yang beli rumah dibandingkan tahun 2010-2013 turun tinggal 50% kali saat ini. Pemain properti atau developer mati barang dan kalah bunga pada umumnya saat ini. Yang selamat yang main kecil-kecil dan yang tidak hutang bank. Kalau main besar di atas 500 jutaan kering. Yang dapat uang saat ini hanya BUMN, pejabat, atau pengusaha lama yang duitnya memang tebal. Pengusaha baru, swasta,
tinggal main receh dan saling cakar-cakaran di pasar red ocean. Namun dalam bisnis properti saya tidak mengalaminya karena insting kompetensi tadi. Jadi saya selamat. Jadi kalau ditanya kapan mau masuk properti lagi, menurut saya nanti tunggu tahun 2021 atau 2022. Kembali ke insting bisnis. Anda pasti memiliki kompetensi bawah sadar di berbagai bidang kemakmuran. Dan saya percaya bahwa siapapun bisa memiliki kompetensi bawah sadar untuk mempermudah langkah masing-masing menuju sukses. Yang diperlukan hanya latihan pengulangan.